Halo teman-teman pembelajar, kembali lagi bersama kita di audiobook kali ini yaitu tentang rangkuman dari buku Ikigai. Apa sih yang dibahas dalam buku ini? Hidup bahagia dan panjang umur ala orang Jepang. Setiap orang tentunya ingin memiliki hidup sehat dan panjang umur, bukan? Maka untuk mendapatkannya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya dengan makan makanan yang sehat saja. Namun diperlukan juga hal lainnya seperti ketenangan pikiran dan ikigai. Ikigai merupakan motivasi bagi seseorang untuk bangun di pagi hari. Posisi ikigai sendiri berada di atas cita-cita, sehingga penting untuk memahaminya. Selain ikigai, rangkuman ini juga menjelaskan tentang 3 hal penting lainnya, yaitu diet, olahraga, dan beraktivitas sosial. Pertama, perbedaan antara legoterapi dan ikigai. Ada beberapa tempat di dunia ini yang memiliki gelar bernama zona biru. Zona biru diberikan kepada daerah-daerah tersehat di dunia karena penduduknya sangat sehat sehingga memiliki angka harapan hidup yang tertinggi di dunia. Adapun 5 zona biru di dunia ini terletak di daerah Okinawa, Sardinia, Loma Linda, Semenanjung Nicoya, dan Ikaria. Orang-orang di sana memiliki umur panjang atau yang biasa disebut dengan centenarian. Ada 4 hal yang dilakukan centenarian sehingga mereka memiliki umur yang panjang, yaitu diet, olahraga, bersosial, dan ikigai. Sebelum konsep ikigai ramai diperbincangkan, sebenarnya sudah ada metode serupa yang bernama legoterapi. Apa sih itu legoterapi? Legoterapi adalah metode psikologi untuk menemukan sebuah tujuan hidup dengan menghadapi neurosis. Langkah-langkah yang biasa ditempuh agar legoterapi dapat bekerja adalah pasien merasa hampa, frustasi, dan cemas. Lalu, terapis menunjukkan bahwa perasaan negatif tersebut adalah akibat rasa keinginan untuk memiliki hidup yang lebih bermakna. Pasien juga menemukan tujuan hidupnya, menerima segala takdir yang menimpanya selama ini, dan pasien memiliki gairah hidup yang baru. Legoterapi tidak melihat frustasi sebagai penyakit jiwa, melainkan sebagai kesedihan spiritual. Legoterapi juga melihat frustasi ini sebagai hal yang positif, karena dapat menjadi katalisator seseorang dalam menemukan sebuah tujuan hidup. Legoterapi berbeda dengan metode psikoanalisis yang biasa dilakukan oleh para psikolog. Perbedaannya pun cukup banyak. Legoterapi fokus pada melihat masa depan, sedangkan psikoanalisis berfokus pada masa lalu. Psikoanalisis berfokus pada asal-usul terjadinya masalah, sedangkan legoterapi berfokus pada kapan dan di mana masalahnya muncul. Meskipun legoterapi dinilai merupakan metode yang tidak kaku, legoterapi masih dianggap kurang memuaskan karena bergantung pada masalah yang dialami oleh seseorang. Maka dari itu, jika masalahnya tidak ada, seseorang tidak akan menemukan tujuan hidupnya. Hal inilah yang dapat diselesaikan oleh ikigai. Kedua, ciptakan kesehatan mental dengan mengetahui ikigai Anda. Dalam 1 abad terakhir, manusia di dunia berhasil meningkatkan rata-rata angka harapan hidup sebanyak 0,3 tahun pada setiap tahunnya. Untuk terus meningkatkannya, Anda memerlukan usaha untuk memperbaiki gaya hidup. Salah satu musuh manusia dalam mewujudkan hidup sehat secara mental adalah stres. Penelitian yang dilakukan oleh Rumah Sakit Universitas Heidelberg membuktikan bahwa stres memicu pertumbuhan sebuah protein yang membunuh sel sehat dalam tubuh. Tingkat stres yang tinggi kehidupan manusia modern disebabkan oleh gaya hidup mereka sendiri. Jika Anda membandingkan kehidupan manusia modern dengan manusia goa,
Ternyata manusia modern selalu merasa waspada terhadap berbagai hal di sekitarnya. Manusia modern juga menganggap bahwa setiap notifikasi dan email pada handphone mereka sebagai ancaman, sedangkan manusia goa hanya terancam di saat kondisi terdesak saja. Banyak solusi untuk mengendalikan stres agar hidup Anda bisa lebih sehat dan panjang umur. Salah satunya adalah mindfulness. Mindfulness adalah memusatkan segala perhatian terhadap apa yang Anda lakukan tanpa memberi penilaian apapun itu. Kondisi mindfulness dapat dicapai dengan meditasi dan konsentrasi. Anda juga bisa melakukannya dengan yoga, latihan pernafasan, dan pemindaian tubuh dengan menggunakan pikiran. Bagi mereka yang telah mengetahui ikigainya, menghadapi stres atau kemunduran apapun bukanlah suatu masalah karena terdapat resiliensi pada pikiran mereka. Resiliensi adalah ketangguhan dalam menghadapi kemunduran. Resiliensi dapat dimiliki dengan memahami konsep stoikisme. Stoikisme adalah pemahaman yang menganggap kesenangan dan keinginan bukan sebagai masalah, selama tidak sampai mengendalikan diri Anda. Apabila seseorang telah memiliki resiliensi, maka sifat tersebut bisa berkembang menjadi sifat anti-fragility. Ada 3 langkah agar Anda memiliki sifat anti-fragility. Hadapi situasi di mana Anda tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Lalu, bertarunglah secara konservatif di bidang tertentu, sekaligus mengambil resiko kecil di tempat lain. Selanjutnya, singkirkan satu persatu hal yang membuat Anda rapuh. Ketiga, cari flow Anda, kemudian temukan ikigainya. Jika Anda sedang berada di sebuah lereng bersalju dan bermain ski, maka Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa. Sensasi itu berasal dari adrenalin saat Anda bermain ski di lintasan tersebut. Sensasi ini merupakan gambaran dari konsep flow. Flow adalah keadaan di saat seseorang begitu tertarik pada suatu aktivitas, sehingga tidak ada hal lain yang tampak penting. Tanpa adanya kondisi flow pada aktivitas kita, kebahagiaan ala ikigai tidak akan pernah tercapai. Ada 7 syarat yang harus Anda penuhi agar mencapai kondisi flow. Pertama, mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Kedua, mencari tahu bagaimana cara melakukannya. 3, mengetahui kemampuan yang Anda miliki. 4, mengetahui jalan atau metode yang harus Anda tempuh. Kelima, pahami tantangan yang ada. 6, pahami keterampilan yang Anda butuhkan. 7, hilangkan segala gangguan yang dapat mengganggu aktivitas Anda. Adapun strategi agar kondisi flow bisa Anda miliki, pertama, pilihlah tugas yang sulit tapi jangan terlalu sulit. Memilih tingkat kesulitan sangat penting agar Anda bisa memasuki kondisi flow yang bisa membuat Anda tertantang dan tidak membosankan. Kedua, tentukan target yang jelas dan konkret dari aktivitas Anda. Selain harus punya target yang jelas, Anda pun harus fokus pada setiap proses untuk mewujudkan target Anda. Jika target yang Anda buat samar, maka Anda hanya akan mengalami kebingungan sehingga energi Anda terbuang sia-sia. Jika target Anda sudah jelas tetapi tidak fokus menjalankan prosesnya, maka Anda akan terjebak dalam kondisi yang buntu dan tidak akan kunjung memulainya. Ketiga, konsentrasi hanya pada satu tugas saja dalam satu waktu. Konsentrasi merupakan kunci utama untuk memasuki kondisi flow. Lawan dari konsentrasi ini adalah multitasking. Untuk membantu memasuki kondisi flow, Anda mungkin perlu melakukan meditasi yang berguna untuk melatih otot mental. Adapun tujuan meditasi yaitu menenangkan pikiran, mengamati pikiran dan emosi,
serta mengarahkan fokus pada satu hal tertentu. Keempat, beberapa kentenarian yang bisa menginspirasi Anda untuk hidup lebih lama. Istilah super kentenarian yaitu kentenarian yang memiliki usia 110 tahun atau lebih. Salah satu super kentenarian yang pernah hidup adalah Misao Okawa dari Jepang. Misao Okawa adalah super kentenarian yang memegang rekor manusia tertua di dunia sampai April 2015. Misao Okawa meninggal di usia 117 tahun 27 hari. Kunci Misao Okawa dalam menjaga kesehatan sangatlah sederhana, yaitu makan dan tidur secara tepat. Adapun Maria Capovilla yang pernah memegang Guinness Book of Record karena menjadi manusia tertua dengan umur 116 tahun 347 hari. Kunci Maria Capovilla ternyata adalah tidak pernah memakan daging selama hidupnya. Maria memakan protein nabati untuk tetap bertahan hidup. Ada pula Jeanne Calment asal Prancis yang hidup sampai usia 122 tahun. Bahkan, Jeanne masih merokok sampai usia 110 tahun. Kunci hidup panjang Jeanne adalah hidupnya yang santai dan humoris. Ia tidak mau stres dalam menghadapi masalah hidupnya. Untuk lebih serius dalam memahami kehidupan, Anda perlu mengambil pelajaran dari penduduk Okinawa. Okinawa adalah salah satu dari 5 zona biru di dunia. Kunci panjang umur penduduk Okinawa adalah dengan mengekspresikan kebahagiaan. Masyarakat Okinawa sangat senang melakukan berbagai perayaan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk perayaan ulang tahun dari masing-masing penduduknya. Selain itu, mereka memiliki mindset bahwa semakin lama dia hidup, maka dia akan semakin kuat. Karena itu, ikigai yang mereka miliki akan semakin tajam. Ada beberapa tips dari penduduk Okinawa agar hidup Anda lebih lama. Jangan pernah merasa khawatir terhadap apapun. Pastikan Anda selalu tenang dan menyelesaikan setiap masalah yang Anda miliki. Biasakan kebiasaan baik, sederhana pada kehidupan Anda seperti bangun di pagi hari. Selain itu, Anda juga tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan setiap aktivitas. Anda juga harus membangun kehidupan sosial yang baik dengan menjalin persahabatan kepada beberapa orang, dan Anda harus selalu optimis dalam setiap aktivitas Anda. Terakhir keenam, kunci dibalik kesehatan penduduk Okinawa. Menurut WHO, Jepang merupakan negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Khususnya wilayah Okinawa, Jepang berhasil menjalankan Swedia dan Amerika yang merupakan negara dengan harapan hidup yang tinggi di dunia. Salah satu kunci di balik kesehatan penduduk Okinawa adalah mengatur nutrisi dengan melakukan diet. Ada 5 kunci dalam melaksanakan diet ala Okinawa, yaitu makan buah 5 porsi, memakan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat, mengkonsumsi gula seperti lebih kecil dari penduduk Jepang lainnya, mengonsumsi garam maksimal 7 gram per hari, dan memasukkan kalori tidak lebih dari 1785 kalori per hari. Ada pula tradisi lain penduduk Okinawa dalam mengatur nutrisinya, yaitu hara hachibu. Hara hachibu adalah prinsip berhenti makan sebelum kenyang. Penduduk Okinawa hanya memakan sampai perut mereka terisi hingga 80%. Makanan yang dimakan oleh penduduk Okinawa juga memiliki antioksidan yang bisa memperlambat oksidasi dalam sel serta menetralkan radikal bebas yang menyebabkan penuaan. Antioksidan yang terbiasa mereka makan adalah tahu, miso, tuna, wortel, melon, rumput laut, kubis, bawang, kacang, kedelai, labu, ubi jalar, merica, dan teh melati. Selain itu,
Mereka juga mengonsumsi sanpincha, campuran antara teh hijau dan daun melati. Penduduk Okinawa mengkonsumsi sanpincha setiap hari. Sanpincha mengandung banyak khasiat, seperti memperkuat ketebalan tubuh, mengurangi resiko serangan jantung, dan menurunkan kolesterol. Selain mengontrol nutrisi, penduduk Okinawa meyakini bahwa umur yang panjang tidak dicapai dengan banyak berolahraga, melainkan banyak bergerak. Mereka hampir tidak pernah pergi ke gym, tapi mereka selalu bergerak dalam aktivitas rutin sehari-hari. Rutinitas penduduk Okinawa yang syarat akan aktivitas fisik juga diiringi dengan beberapa olahraga khas timur seperti Taiso dan Tai-Chi. Kedua olahraga tersebut merupakan perpaduan antara aktivitas fisik dan pikiran. Kesimpulan dari buku tersebut yaitu tentang di mana Ikigai menjadi populer dari ketidakpuasan para psikolog terhadap metode Lego terapi. Lalu, Ikigai dapat dicapai dengan memasuki pikiran yang tenang, kemudian jati diri yang sebenarnya dapat ditemukan. Ada pula, Ikigai membuat hidup lebih sehat karena membuat pikiran dan aktivitas bergerak ke arah yang seharusnya. Kunci diet orang Jepang adalah mengisi perut tidak lebih dari 80% dengan makanan bergizi. Olahraga timur berfokus pada kombinasi antara aktivitas fisik dan pikiran sehingga menciptakan tubuh yang sehat secara fisik dan mental. Terakhir, yaitu kunci aktivitas sosial dalam menciptakan hidup yang sehat dan panjang umur adalah sering berkumpul dengan teman yang baik. Semoga bermanfaat. See you next time.